Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul The Tomorrow War. Daniel Foresta adalah mantan militer yang saat ini berprofesi sebagai guru dan sedang melamar kerja sebagai peneliti di laboratorium. Tapi dalam wawancara kerja dia ditolak karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Daniel pulang ke rumah dan menonton acara pertandingan sepak bola bersama Amy istrinya dan juga Muri anaknya. Tiba-tiba muncullah sekelompok orang bersenjata di lapangan sepak bola dan ditonton oleh seluruh masyarakat. Mereka datang dari masa depan 30 tahun dari sekarang dan memberitahu bahwa sedang terjadi peperangan melawan makhluk asing. Mereka diambang kekalahan karena jumlah militer yang terus berkurang dan umat manusia akan musnah. Mereka mengajak masyarakat untuk bergabung. Setahun kemudian setelah melakukan persiapan, militer dikirim ke masa depan untuk berperang. Tapi banyak dari mereka yang tewas oleh serangan makhluk ini dan mereka menamakannya Landak Putih. Seluruh dunia sepakat mengirimkan bukan hanya militer tapi juga warga sipil untuk ikut berperang. Keputusan ini ditentang oleh warga dengan melakukan demonstrasi. Saat mengajar, Daniel membahas tentang perang ini dan gunung api purba dengan muridnya. Daniel pun akhirnya direkrut melalui SMS. Dia datang ke kantor militer dan dipasang alat teleportasi pada tangannya sebagai alat komunikasi untuk perang di masa depan. Daniel pamit kepada Amy dan Muri. Mereka diberikan pelatihan dasar oleh Departemen Pertahanan dan informasi mengenai perang ini untuk melawan Landak Putih. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Mereka diberikan waktu 7 hari dalam perang di masa depan ini, dan jika mereka masih hidup, maka akan otomatis kembali ke masa sekarang. Mereka pun diberangkatkan lebih awal dari jadwal karena terjadi serangan mendadak pada laboratorium utama. Tapi mereka jatuh di tempat yang salah karena kekeliruan koordinat yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan. Mereka yang selamat melihat kondisi kota yang sudah hancur. Daniel pun dihubungi melalui radio oleh pusat komando. Mereka diperintahkan untuk menyelamatkan tim riset yang terjebak dekat lokasi mereka. Daniel dan timnya segera menuju lokasi dan masuk ke gedung dengan penuh kewaspadaan. Dorian, salah satu anggota tim, mengambil kuku Landak Putih. Daniel pun melapor bahwa semua tim riset telah tewas. Lalu kantor pusat komando memerintahkan Daniel untuk mengambil hard disk dan sampel biologis di gedung bagian selatan. Setelah menemukan, mereka diperintahkan segera keluar karena area ini akan dilakukan pemboman dalam waktu beberapa menit lagi. Ketika mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan Landak Putih dan tembak-tembakan pun terjadi. Mereka berlari menjauh sambil dikejar oleh Landak Putih yang juga menyerang mobil militer yang akan menjemput mereka. Beberapa bom dijatuhkan sementara Daniel dan timnya berusaha menjauh. Mereka yang selamat dibawa ke markas pusat komando. Daniel pun dipanggil oleh pusat komando dan bertemu dengan pimpinan Kolonel Muri Forrester yang adalah anaknya dari masa depan. Muri memberikan informasi mengenai Landak Putih ini kepada Daniel. Landak Putih jantan dapat dibunuh dengan racun yang sudah ditemukannya, tapi racun ini tidak mempan untuk Landak Putih betina. Daniel dan pasukannya berangkat untuk mengintai sarang Landak Putih dan mereka berencana menangkap Landak Putih betina agar dapat diteliti dan menemukan cara untuk membunuhnya. Mereka pun sampai dan berusaha untuk membius Landak Putih betina. Akhirnya mereka berhasil menangkap Landak Putih betina dan membawanya ke pusat komando yang berada di tengah laut timur. Muri mulai melakukan penelitian untuk menemukan kelemahan Landak Putih betina ini dengan melakukan tes.
Muri berkata kepada Daniel, jika dia sudah berhasil menemukan racun ini, maka Daniel harus membawa pulang dan memproduksi secara massal di masa sekarang, sehingga dapat mencegah terjadinya perang ini. Setelah melalui ratusan tes, Muri pun berhasil menemukan racun untuk membunuh landak putih betina. Landak putih betina terbangun dari pengaruh obat bius dan memanggil kawanannya. Landak putih jantan menerobos tembok pertahanan untuk melepaskan landak putih betina. Pasukan militer berusaha untuk menahan kawanan landak ini. Sementara Muri dan Daniel menuju ke helikopter yang berada di lantai atas dengan membawa sampel racun. Kawanan landak putih menerobos masuk ke dalam laboratorium dan melepaskan landak putih betina. Kawanan landak putih ini naik ke atas untuk mencari Muri dan Daniel. Muri terluka oleh serangan landak putih ini. Sementara Daniel hanya mempunyai waktu 1 menit lagi dan akan segera kembali ke masa sekarang. Muri memberikan sampel racun kepada Daniel dan Muri diserang oleh landak putih betina dan jatuh ke laut. Di waktu yang sama, Daniel dan beberapa temannya kembali ke masa sekarang dan memberitahu agar memproduksi racun ini dalam jumlah banyak dan kembali ke masa depan. Tetapi mesin waktu rusak sehingga tidak bisa kembali ke masa depan. Daniel kembali ke rumah dan menceritakan kepada Amy mengenai pertemuannya dengan Muri di masa depan. Mereka bertukar pikiran tentang keberadaan makhluk ini dan bagaimana cara menghentikannya. Daniel pun menemui Dorian dan memberitahu bahwa perang ini masih bisa dicegah. Dan Daniel meminta kuku landak putih yang pernah dia ambil untuk diteliti di laboratorium oleh Charlie. Ternyata kuku ini mengandung unsur kimia dari abu vulkanik gunung berapi yang ada di Rusia atau Tiongkok. Daniel segera menemui Martin, muridnya, dan bertanya tentang gunung berapi yang dia ketahui. Martin menceritakan banyak hal tentang gunung berapi yang berada di Rusia ini, yang sudah pernah meletus dan saat ini sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Daniel pun menemukan jawaban bahwa makhluk ini sudah terkubur lebih dari 1000 tahun di dalam gunung es. Daniel datang ke kantor militer untuk meminta bantuan agar mengecek gunung es ini, tetapi karena tidak ada bukti yang kuat maka ditolak. Daniel kemudian menemui James, ayahnya, untuk meminta bantuan menyediakan pesawat dan pilot. Mereka pun berangkat dengan membawa racun yang sudah diperbanyak. Mereka tiba di area gunung es dan harus berkendara dengan motor salju untuk mencari lokasi bongkahan es. Mereka mencari dan menemukan jalan masuk ke dalam bongkahan es dan menemukan pesawat yang dimaksud. Daniel dan teman-temannya masuk ke dalam pesawat dan menemukan sarang landak putih. Mereka segera menyuntikkan racun pada landak putih dan ternyata masih banyak landak putih di bagian pesawat yang lain. Dorian pun meledakkan pesawat dan membunuh semua landak putih. Tetapi landak putih betina berhasil keluar dari pesawat. Mereka pun mengejarnya. Akhirnya Daniel pun berhasil membunuh landak putih betina. Daniel pulang ke rumah bersama James dan film pun usai. Pesan moral dari film ini, masa lalu tidak bisa diubah, masa depan masih menjadi misteri. Lakukanlah yang terbaik hari ini dan seterusnya, sehingga kita memiliki masa depan yang berpengharapan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.